Jadi, ya. Dokter di sini melengkapi laporan kasus SS ya, untuk pasal yang lain. Karena untuk pasal yang restitusi itu insya Allah udah jalan, kita tinggal dulu aja untuk naik ke sini. Kalau yang ini pasal yang lain, jadi mereka meminta keterangan lagi dari dokter. Mungkin nanti setelah ini akan ada panggilan untuk pihak mereka. Karena seperti yang dokter bilang kan pasalnya banyak ya, jadi nggak cuma satu pasal. Jadi ada pasal juga macam-macam. Termasuk salah satunya kemarin juga di Jakarta Timur ya. Dokter sempat kaget karena kok ada lawyer dari DRG menyampaikan bahwa dokter melaporkan dengan pasal 310 dan 281. Ya 310 itu oke lah, masih masuk itu pencemaran nama baik gitu. Tapi kalau yang pasal 281 itu pasal tentang asusila. Ya, jadi dokter pastikan dokter tidak pernah melaporkan DRG di Jakarta Timur. Ya, jadi untuk beritanya jangan dibuat jadi simpang siur. Begitupun untuk lawyernya, kuasa hukumnya, hati-hati. Ya, karena Anda sudah menyebarkan hoax. Ya, bahwa menuduh dokter melaporkan DRG itu sama sekali nggak benar. Tapi memang kalau misalnya penyidik yang memanggil ya mungkin memang aturannya seperti itu, ya kan, penyidikannya membutuhkan keterangan dari DRG, ya itu kan wewenangnya penyidik, bukan wewenangnya di dokter gitu. Jadi jangan semua ini seolah-olah menggiring opini kalau dokter itu yang melaporkan DRG gitu. Udah ya, saya dokter sarankan di sini lawyernya juga banyak belajar lah. Gitu, jangan kebanyakan muncul di media tapi menyampaikan sesuatu yang bisa menjadi blunder. Berarti ditegaskan dokter tidak melaporkan DRG? Tidak melaporkan, ya, tapi mungkin penyidik menemukan ada keterkaitan sehingga meminta keterangan dari DRG, yaitu adalah wewenangnya penyidik. Ya. Berarti dokter ini untuk laporan dokter? Untuk laporan dokter. Ya. Tambahan, mau bukti tambahan lagi mungkin terus di dalam diperiksa perihal apa aja mungkin dari penyidik. Betul, jadi memang di sini untuk dokter di sini untuk perampasan kebebasan sebenarnya ya. Jadi masyarakat sudah melihat bagaimana mereka membuat dokter tidak bisa keluar dari rumah makan, bagaimana dokter tidak bisa keluar dari wilayah rumah makan tersebut dengan penjagalan, penghadangan mobil, itu udah jelas banget. Jadi jangan sampai ada narasi-narasi yang memutarbalikkan fakta atau membuat narasi baru tidak sesuai dengan fakta. Dan satu hal lagi, mungkin untuk SS ya dan kawan-kawan ya, jangan pernah berpikir bahwa ini adalah tipiring atau tindak pidana ringan. Pasal yang dokter laporkan itu bukan tindak pidana ringan. Ya, jadi seperti yang dokter dengar, kok mereka santai-santai aja karena mereka berpikir, oh ini adalah tipiring. Ini bukan tipiring, ya. Pasal yang dokter laporkan tuh nggak ada hubungannya sama tindak pidana ringan. Jadi nanti kemungkinannya apa hukumannya, ya itu lumayan ya kemungkinannya. Jadi dia bisa masuk shell. Jadi bukan tipiring ya. Kalau tipiring kan hanya wajib lapor aja. Oke, dulu ya. Jadi sebenarnya begini ya, kalau kalian sudah menyerahkan ke penyidik kayak dokter ini ke Jakarta Timur, dokter sudah serahkan ke penyidik, ya udah penyidik aja yang urus, kan begitu. Ini kan negara hukum bukan negara lawyer, gitu. Jadi ya udah serahkan aja dan jangan dipaksakan. Kalau penyidik tidak menemukan adanya hubungan, ya sudah, apa hubungannya, gitu. Handphonenya dokter pun sudah diambil kok, sudah diekstrak, tidak menemukan apa-apa, gitu. Terus apa yang mau dikaitkan? Gitu. Jadi nggak akan ada kaitannya, mau sampai kapanpun kalian cari tidak pernah ada kaitannya. Gitu. Makanya dokter kan sampai saat ini masih santai-santai aja, masih jaga, masih jualan, nggak ada masalah. Kalau itu nggak takut, karena tidak akan pernah ada ditemukan itu. Jangan cari-cari. Ya, oke?